Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Apa kabar kita hari ini? Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, kiranya kabar kita baik-baik saja. Mari pagi hari ini kita akan masuk lagi di dalam ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Karena memang kita ada sampai saat ini semata-mata karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Sebab besar setiamu bagi kami. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Allah yang boleh melayakkan kami saat hari ini, saat ini boleh ada di dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu, besar setiamu bagi kami. Mari Tuhan, biar kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau hadir di dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami masih harus di rumah kami masing-masing, tapi biarlah api Roh Kudus-Mu
boleh tetap membara di dalam hidup kami, untuk kami memuji Engkau, untuk kami memuliakan Engkau Tuhan. Mari Bapa di sorga, biarlah di hari-hari ini justru kami boleh belajar dan belajar sehingga kami bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami mau mulaikan ibadah kami ini. Kau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami sekaliannya, jemaat Tuhan sekalipun kami di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita punya Allah yang setia, Allah yang patut kita andalkan. Sebab itu kita tidak perlu ragu lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Apapun yang terjadi, Dia memberikan kekuatan. Dialah sumber ketenangan kita. Haleluya. Gunung Batu, kota perlindungan yang patut kita andalkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Haleluya, kerajaanmu, kebenaranmu, itulah bagian kami Tuhan. Sebab itu saat ini kita mau siapkan hati kita bagi kebenaran firman menjadi bagian yang terindah di dalam hidup kita. Haleluya. Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanmu.
dan raja-Mu. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat rancangan-Mu indah bagiku, rancangan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari urapi hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh bekerja atas kami ya Tuhan, sehingga kami memahami kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Matius 4 pertama sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di atas hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Menyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja
sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masih panjang waktu yang akan kita lalui untuk menghadapi tantangan, pencobaan yang ada di depan kita, yaitu COVID-19. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk kita sanggup melampaui segala sesuatunya, perlunya bahwa kita itu di dalam kehidupan kita itu kadangkala kita lupa yang harus kita lakukan. Mungkin saat ini kita masih dalam kondisi aman, mungkin saat ini kita masih kondisinya ya baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah pencobaan, tantangan, ujian untuk kita semua. Bahkan umat yang ada di dunia ini sekalipun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus telah menghadapi pencobaan yang begitu luar biasa. Dan dia menunjukkan jati dirinya sebagai manusia yang sejati, terlepas daripada pimpinan Roh Allah. Disinilah dia mendapatkan ujian dan pencobaan daripada si iblis. Maka Yesus berkata dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, ini adalah Roh Kudus memimpin ke padang gurun, tetapi setelah itu dilepaskan. Artinya apa? Kemanusiaannya itu sungguh-sungguh diuji. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam hal ini kita melihat bagaimana proses yang dihadapi Yesus. Dan kita pun pada saat ini, yang manusia sejati ini, yang benar-benar adalah manusia, kita pun juga menghadapi ujian, pencobaan, tantangan yang ada saat ini melalui COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak terlepas dari apa yang dialami Yesus. Orang itu kalau habis berpuasa menghadapi tantangan, pasti ada satu namanya lapar. Apa yang kita lakukan di saat kita berpuasa dan lapar? Ya kan? Yang kedua, kita melihat ada tingkatan yang lebih daripada sekedar haus dan lapar, yaitu kekuatan. Yang ketiga, kita melihat di sini bahwa kekuasaan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin saat ini masih aman dan kita belum menghadapi seperti yang Yesus lakukan ataupun hadapi pada masa itu. Tetapi suatu saat kita pun akan menghadapi tantangan. Di saat situasi terjadi sedemikian rupa, apa yang kita lakukan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, entah itu berita atau hoax, ya kan? Korea Selatan yang notabene negara termasuk negara berkembang dan kaya di wilayah Asia menyatakan resesi. Resesi itu apa? Terjadi krisis, Bapak Ibu. Jadi semua kolek tidak berjalan sama sekali, tidak ada pemberlakuan perjalanan perekonomian sama sekali. Jadi resesi ekonomi, macet. Bahkan negara-negara sudah menyatakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika hal itu terjadi di antara kita, di negara kita, apa yang kita lakukan? Itu adalah tantangan yang harus kita hadapi, kita selesaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam hal ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, ingatlah, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan dan situasi. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Disinilah, saat inilah kita menghadapi ujian yang luar biasa. Apakah kita mencari kerajaan Allah atau tidak? Ya. Sekarang tantangan ada di depan kita. Mungkin
belum seberapa, tetapi tantangan sudah mengintip kita. Apakah kita mencari kerajaan Allah atau tidak, dan kebenarannya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu sudah ada pada kita. Bagaimana Bapak Ibu caranya? Kita banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, banyak membangun persekutuan di keluarga kita masing-masing. Disinilah ujian yang kita ada. Apa yang kita cari dan kita akan tahu apa yang sedang kita cari. Kalau kita tidak banyak bersekutu dengan Tuhan, tidak banyak membangun persekutuan dengan Tuhan, saya yakin Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kita cari bukan kerajaan Allah. Ya kan? Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sudahkah Bapak Ibu bersekutu di dalam keluarga masing-masing mungkin setiap sore? Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Apa yang sedang kita cari di dalam situasi yang ada saat ini? Kemana di saat kita itu ada tantangan yang demikian rupa? Lari kita kemana? Ya kan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang larinya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, di mana hatimu berada, di situ juga, di mana hartamu berada juga hatimu berada. Jikalau harta kita adalah dunia ini, maka hati kita taruh kepada dunia itu. Tetapi jikalau harta kita adalah Tuhan, maka kita akan taruh hati kita di hadapan Tuhan. Kita sandarkan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama, cari Tuhan. Sandarkan semua kepada Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Paling tidak sampai seumuran kita dipanggil oleh Tuhan. Sampai kita masuk ke dalam kerajaan Allah Bapak Ibu. Disitulah kita Bapak Ibu, baru kita di saat akhir akan tahu orang bahwa yang kita cari itu apa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, orang kalau masih hidup, ya kan? Kalau orang lain mengatakan, mengoreksi, bolehlah pada saat meninggal, saya nopo awon nopo saya, ya kan, di situ. Kemudian pada saat meninggal, orang akan menilai yang sebenarnya apa yang sedang dicari orang itu dan bagaimana orang itu. Selama hidup nggak ada yang berani bilang yang dicari apa. Tetapi di saat orang itu sudah mati, ya kan, orang akan bercerita yang dicari apa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang kedua Bapak Ibu, di dalam situasi semacam ini kita melihat, kita belajar kepada Tuhan Yesus, ya kan? Hikmat Tuhan itu harus ada pada kita dan kita perlu memintanya kepada Tuhan. Dalam situasi sekarang saat ini, mari kita punya hikmat, kita meminta hikmat Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Yang apa yang harus kita lakukan, kita minta hikmat daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang sudah Bapak Ibu sudah yang mau tidak mau kita digiring dengan penggunaan namanya IT, dengan online, baik itu lewat YouTube maupun itu virtual Bapak Ibu. Tetapi kita mau nggak mau digiring ke sana. Itu muncul, oh yang kita lakukan adalah begini, ibadah kita. Nah sekarang apa yang kita kerjakan di saat situasi semacam ini? Apakah konvensional itu masih kita lakukan? Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita menemukan rahasia daripada perjalanan hidup kita perlu meminta hikmat daripada Tuhan. Apa yang akan kita kerjakan? Bapak Ibu yang saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus di dalam memberikan jawaban kepada iblis bukan asal memberikan jawaban. Karena banyaknya persekutuan dengan Tuhan Allah Bapanya di surga, maka akan muncul jawaban-jawaban yang
daripada Bapa di surga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Allah Bapa di surga. Bukan melenceng karpe diepe, tapi kita melihat di sini. Jika engkau anak Allah, ya kan? Jadi jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada terus mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini akan membutuhkan nikmat. Tapi kalau orang sudah biasa bergaul dengan Tuhan, jawabannya tertemukan. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan sudah selalu masuk di dalam hati, mengontrol kehidupan kita. Tapi di saat kita tidak ada kebenaran firman Tuhan, maka yang kita lakukan adalah pun tidak dalam kebenaran. Di saat kita akan bertindak di dalam situasi yang tidak tepat, yang situasi seperti ini, maka kita pun tidak akan melakukan tindakan yang tepat, yang benar. Kenapa? Karena kita tidak pernah bergaul dengan Allah. Orang yang sering bergaul dengan Allah, apa yang dihadapi dilakukan pasti seiring dengan kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak kecil sedikit banyak di saat mulai dari kecil bersama dengan kita, tidak jauh berbeda perilakunya apa yang dilakukannya seperti yang dewasa yang mendampingi anak tersebut, ya kan? Tidak jauh berbeda, sama, sedikit banyak pasti ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya perlunya kita minta hikmat daripada Tuhan. Apa yang akan kita kerjakan di dalam situasi yang ada saat ini. Ini sangat tantangan luar biasa bagi kita, umat manusia, ya kan? Bahkan anak-anak Tuhan secara khusus. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya kita tidak meminta hikmat daripada Tuhan, kita tidak akan menemukan apa yang akan kita lakukan di dalam situasi yang ada saat ini. Jelasnya bahwa kita mau kerja apa, mau usaha apa, bagaimana caranya, ya kan? Itu perlu hikmat daripada Tuhan dan minta petunjuk daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita nggak bergaul dengan Tuhan, kita nggak selalu datang pada Tuhan dalam situasi seperti ini, mungkin pacekik sebagainya, datang aja ke Gunung Kawi, ya kan? Datang aja ke Manangujan, ya kan? Kenapa? Karena cari jalan pintas untuk mendapatkan rezeki. Tapi bagi orang yang cinta Tuhan, orang yang selalu bergaul dengan Tuhan, saya yakin akan datang kepada Tuhan dan menemukan hikmat dan meminta hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita berjuang menghadapi tantangan yang ada pada saat ini. Dan ingat, yang pertama Bapak Ibu, biarlah kita cari Tuhan, kita miliki Tuhan, kita nyatakan kepemilikan kita akan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, minta hikmat. Apa yang kita kerjakan berdasarkan hikmat dan pimpinan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Pimpin kami ya Tuhan, kami serahkan ya Roh Tuhan memeteraikan firman-Mu bagi hidup kami di dalam situasi yang ada saat ini. Biarlah kami selalu membangun hubungan dan membukti nyatakan bahwa kami milik daripada Engkau. Yang kedua, kami akan mencari hikmat-Mu dan meminta hikmat-Mu untuk memimpin akan kami dalam menghadapi situasi yang ada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu bekerja atas kami. Amin. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus kami serahkan ya Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara kami berada dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Baik Pak Febri sekeluarga, Bu Febri, Rafael Putri,
Pak Agung Abednego Chelsea, Pak Cito, Bu Cito, Mbak Yusi, Bu Lamidi, bahkan Pak Narto, Bu Narto, Mbak Riari Koreta, kemudian juga Pak An, Bu An, Mas Yusrian, Pak Paulus, Bu Paulus maupun Noel, pun juga Pak Lusius sekeluarga, Pak Rubianto dan Ibu, dan juga Pak Raji, Bu Raji maupun Mas Tio, bahkan Misael, Pak Yuda, Bu Yuda, Nina Aksa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai akan Bapak Ibu Saudara kami sekalian ya Tuhan. Dan pakai mereka bagi kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada. Bangun hati pikiran mereka untuk selalu bersekutu dan roh memimpin atas mereka ya Tuhan Yesus dalam segala halnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak, kami serahkan semudah kami dalam tangan kuasa-Mu. Untuk persiapan musda kongres kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, dan hikmat bijaksana menyertai akan kami semuanya ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus juga Tuhan, saudara-saudara kami seiman dimanapun berada dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dinganjuk setiap gereja-gereja yang ada, anak Tuhan, Engkau campur tangan dalam kuasa-Mu. Dan Tuhan berikan hikmat-Mu dalam segala hal. Kami serahkan ya Tuhan Yesus dalam nama-Mu ya Tuhan, akan juga bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau campur tangan, pimpin ya Tuhan, presiden, wakil, para menteri, bahkan gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT ya Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam menghadapi situasi ini ya Tuhan, biarlah sehati sepikir di dalam membangun bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terlebih lembaga-lembaga baik negara maupun lembaga yang di dalam bangsa dan negara ini, supaya sehati sepikir ya Tuhan Yesus akan menghadapi segala sesuatunya. Bahkan juga tenaga medis, TNI, Polri yang mengawal situasi bangsa yang saat ini, Engkau yang campur tangan, pimpin, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, keluarga yang mereka tinggalkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus ya Tuhan, kami serahkan akan doa kami. Bahkan tetangga kanan kiri kami berada, kami serahkan dalam nama-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan memimpin atas mereka juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus memimpin atas Bapak Ibu Saudara sekalian, rumah tangga Bapak Ibu, masa depan dan cita-cita Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pak.